Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Di video-video sebelumnya itu sudah ada pembahasan terkait apa itu pengenalan pengolahan citra digital, kemudian cara melakukan pengonversian dari RGB to grayscale, kemudian melakukan perbaikan citra menggunakan histogram, terus selain histogram juga melakukan perbaikan citra menggunakan histogram ekualisasi. Nah, sekarang saya bahas terkait thresholding. Di sini saya akan menjelaskan juga bahwa saya juga mempunyai kursus tatap muka online berkaitan dengan pemrograman, kecerdasan buatan atau data mining. Bisa dicek di website saya nayafadaacademy.com. Bisa juga membahas materi-materi lainnya, tapi yang jelas kalau saya mampu ya, ini sudah saya tuliskan paket-paketnya. Terus kalau mau mencari materi-materi yang saya ajarkan terkait apa aja bisa dicek di playlist channel saya Nur Nafia. Nah, kalau yang pengolahan citra digital biasanya saya kelompokkan jadi satu di sini, materi terkait kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, data mining saya jadikan satu di sini. Langsung bisa dicek ya. Nah, kalau materi lainnya langsung bisa dicek di playlistnya. Oke, langsung saja saya akan membahas terkait thresholding. Di video sebelumnya itu terkait perbaikan citra ya, perbaikan citra. Terus di sini saya juga membahas histogram. Thresholding. Apa itu thresholding? Thresholding itu melakukan konversi gambar dari grayscale ke biner atau melakukan pelabelan gambar. Ya, pelabelan gambar grayscale. Nah, gambar biner itu hanya ada 0 dan 1. 0 yang ini ada hitam-hitam kayak gini itu 0. Yang putih itu berarti yang satu kayak gini. Ini 1, putih itu 1. Nah, biasanya ada fungsinya kayak gini. Jadi yang kurang dari ini batas, ini T ya. Kurang dari batas, maka dikonversikan 0. Kalau lebih dari sama dengan batas berarti dikonversi ke 1. Jadi R yang garis X itu menunjukkan nilai intensitasnya, sedangkan yang intensitas awal atau aslinya grayscale tadi, terus yang sumbu Y yang garis K itu hasil konversi ke binernya atau gambar hasil istilahnya selain binarisasi atau apa? Thresholding. Jadi kalau di sini penjelasnya thresholding adalah melakukan pelabelan gambar grayscale, gray level ataupun grayscale itu sama. Nah, di mana yang nilai intensitasnya gray-nya tinggi diberi nilai 1, sedangkan yang gray-nya rendah dikasih nilai 0. Itu ada fungsinya kayak gini. Nah, ini. Jadi ada istilah foreground sama background. Ya. Terus kalau foreground itu berarti gambar objeknya. Ya, gambar objeknya dikasih 1. Sedangkan yang background gambar istilahnya latar belakangnya dikasih 0 atau apalagi ya. Nah, langsung saya ke studi kasus, tapi saya jelaskan lagi langkah melakukan thresholding berarti, nah ini ya, melakukan thresholding ini gambar asli grayscale-nya dirubah ke gambar binernya, ini gambar biner. Nah, terus langkah melakukan thresholding yaitu harus ditentukan dulu nilai thresholdnya. Nah, jadi caranya harus mencari nilai thresholdnya. Nilai threshold ini bisa manual ya. Nah, ini bisa manual berarti kita inputkan manual. Nah, bisa juga otomatis. Kalau otomatis berarti kita menggunakan program. Jadi kita kasih rumus secara otomatis sesuai dengan gambar tersebut. Jadi gambarnya dirubah apapun ya dia mengikuti gambar. Nah, kalau manual itu ya kita manusianya yang entry. Misalkan gambarnya dirubah ya kita kasih rubah. Gambarnya dirubah ya dikasih rubah. Kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya kamera nyala. Nah, mohon maaf. Selanjutnya setelah dicari nilai thresholdnya, kemudian kita masukkan fungsinya ini. Nah, fungsinya kita masukkan, kita tentukan yang kurang dari T jadi 1. Nah, ini ada perubahannya. Ini keliru. Yang kurang dari T itu jadi 0. Yang lebih dari T sama dengan 1. Ini saya perbaiki. Saya simpan. Nah, udah ya. Langsung saya ke studi kasus yang manual. Jadi gambar tersebut misal kayak ini
ini gambar B, kalau dilakukan binarisasi, maka nanti hasilnya kan biner kayak gini ya. Nah, kayak yang sebelah kanan itu yang biner. Terus langkahnya bagaimana? Nah, maaf ya, ada isyarat-isyarat. Terus ini langkahnya bagaimana? Dibaca dulu gambarnya. Gambarnya dibaca tadi B ya. B. Gambar B itu gambarnya. Terus saya cari berapa baris dan kolom. Baris, kolom kan untuk ngecek per pikselnya sama dengan size dari B. Maaf. Nah, kenapa kok langsung kayak gini? Karena gambarnya B ini sudah ada di workspace. Jadi kita nggak perlu manggil. Kemudian kita lakukan penentuan T ya, langkahnya sesuai di petunjuknya ini. Loh, maaf tadi ini. Nah, ini. Jadi tentukan nilai T-nya dulu ya, tentukan nilai T-nya dulu. T-nya saya tentukan misalkan ini kalau dari nilainya misalkan saya tentukan 145 misalkan 145. Ini saya ngawur loh. Ya, ini yang namanya manual. Jadi kita asal menginputkannya. Terus kita buat perulangan. Memang kan ada perulangan baris dan kolom ya, kan ngecek per pixel. Ya, jadi barisnya mulai dari 1 sampai selesai, kolomnya juga sama mulai dari 1 sampai kolom. Kemudian gambar yang terbaru nanti saya simpan dengan variabel bin. Nah, bin ya. Yaitu jika nilai dari B baris I, J dia setiap pixelnya dicek. Oh maaf, ini if-nya double. Duh, maaf. Saya nggak teliti. Kurang dari T, nah, kayak gini. Maka nilai bin I, J sama dengan 0. Else selain itu berarti bin I, J sama dengan 1. Selesai nih untuk melakukan konversinya. N. Nah, untuk menampilkan, misal saya mau tampilkan ya, figur, imso. Nah, gambar citra itu selalu diidentiknya kan integer tipe datanya. Nah, biar ini dianggap sebagai logik kan 01 kan logik ya, berarti saya buat im to bw. Im to bw itu untuk membuat logik. Nah, bin. Oke, selesai saya tampilkan. Oh, maaf. Nah, saya running. Saya simpen. Threshold. Nah, tulisan saya. Threshold bin. Nah, ini hasil binernya. Nah, kelihatan ada hitam. Nanti kita print screen ya. Saya ini oke, saya ambil gambarnya. Saya print screen, nanti kita bandingkan dengan yang otomatis. Nah, set yang kedua. Kalau nanti mau minta set ini, monggo, enggak apa-apa. Bisa email. Cek di saya di sini. Ini ada email saya, boleh. Ya. Kalau memang saya responnya lama, ya memang berarti saya pas repot gitu aja. Oke, saya ukurannya saya buat 3 biar enggak banyak. Nah, udah. Ini hasil yang manual. Oh, tadi belum saya simpan. Bentar ya, saya simpan biar enggak lupa. Saya simpan di materi saya, materi kuliah ngajar, materi PCD. Nah, saya memang sering uji coba kayak memahami konsepnya pakai Excel ya, mudahnya kayak gitu. Ini histogram iya, terus histek iya, apalagi tadi ya, oh binarisasi. Oke, sudah saya simpan. Oke, lanjutannya materi berikutnya masih bahas binarisasi. Ini saya tutup. Nah, binarisasi berikutnya kalau yang otomatis, jadi tetap langkahnya adalah tentukan dulu nilai T, kemudian nanti gambarnya itu jadi biner, jadi sama ya, yang namanya pengolahan citra itu inputnya gambar, outputnya juga gambar ya. Jadi gambarnya
awalnya grayscale, kemudian ditentukan nilai T-nya, kemudian dikonversi, dilabeli jadi binary 0 dan 1. Ini langkahnya. Nah, di sini. Ya. Terus selanjutnya yang otomatis gimana? Berarti sesuai gambarnya. Gambarnya dirubah-rubah ya dia akan mengikuti. Otomatis berarti gimana bisa menggunakan nilai statistik ya. Sebelumnya saya pernah bahas bahwa kalau kita pengolahan citra itu harus paham statistiknya. Nah, kalau di program berarti ya T-nya tidak boleh, jadi T-nya itu yang berbeda. T-nya itu tidak boleh menggunakan istilahnya apa ya, tidak boleh manual. Ini manual. Nah, kalau yang asli otomatis berarti ini langsung dicari. Oh, misal pakai nilai rata-rata, fungsinya di MATLAB itu MEAN. Berarti MEAN, kenapa kok MEAN-nya ditulis 2 kali? Karena gambar yang kita cari rata-rata itu kan ada baris dan kolom lah. MEAN itu kalau hanya ditulis 1 kali, dia akan mencari setiap kolom. Nah, setiap kolom. Nah, kalau mau mencari hanya satu gambar, satu nilai rata-rata, berarti ya gambar setiap kolom-kolom tadi dicari rata-rata, terus setiap baris dicari rata-rata, munculnya hanya satu, kayak gitu. Itu makanya saya buat 2 kali, MEAN. Nah, ini otomatis, nah, otomatis. Jadi saya barisnya saya delete, delete. Nah, delete. Oke, sudah. Ini biner. Saya variabelnya biner. Nanti saya tunjukkan konsepnya di itu. Biner. Sudah, saya running. Nah, ini hasilnya. Lebih bagus ya. Saya tunjukkan dalam Excel. Oke, sudah. Saya taruh. Di Excelnya saya jadi 3. Nah, biar kelihatan. Sudah. Nah, lebih bagus ini kan. Nah, ini masih ada hitam-hitam. Nah, langkahnya bagaimana? Gambar tersebut, kalau mau dilakukan binarisasi seperti ini, kita ambil dulu contoh nilai intensitasnya. Kita ambil, misalkan yang tadi aslinya kan B ya. Hasilnya B kita ambil sama 10 kali 10. Nah, gambar ukuran 10 kali 10. Ya. Mohon maaf. Nah, kita tentukan, langkahnya kita tentukan nilai T, misalkan T-nya saya buat 145 misalkan ini. Nah, terus ini dicek masing-masing per pixelnya. If jika nilai ini kurang dari ini batasnya, batas T-nya, ini T kan, kita kunci biar tidak berubah-ubah, maka nilainya 0. Jika lebih dari itu 1 kan, lebih dari sama dengan tadi. Nah, sudah ketemu. Ini adalah gambar binernya. Kalau ukurannya 10 kali 10 ya tinggal geser ke 10. 1 2 maaf. 1 2 3 4 5 6 7. Saya ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Loh kan? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini hasil binernya. Terus, kalau saya pakai ukuran 10 kali 10. Nah, kalau T-nya saya pakai otomatis ya, otomatis berarti saya buat T, tetap cari T-nya dulu. Nah, tadi kan MEAN, berarti saya buat MEAN, maaf, kalau di Excel fungsinya average. Average dari kolom ke 1 sampai kolom ke semuanya, baris semuanya ini. Oke, sudah. Nah, ini ya. Ini harusnya dibulatkan ya, nggak ada nilainya itu koma, jadi di gambar nggak ada nilainya koma, jadi dibulatkan. Oke, nah jadi 150, saya tulis, saya pakai di sini 150. Oke, terus sama, tetap dicek. Ini namanya binarisasi, jadi gambarnya akan menjadi 01, inputnya gambar grayscale, nilainya sekian, berubah jadi kayak gini. Terus berikutnya ini saya kasih konversi lagi
if ini hasil biner, oh maaf, sama dengan if nilai setiap pixel dicek apakah kurang dari 150, saya kunci, maka nilainya 0, jika tidak 1. Oke. Sudah, terus ini sebanyak 10 digit, maaf 10 baris, 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ke sini 10. Selesai. Ini konsepnya terkait thresholding. Jika ada yang ditanyakan dan pengen mau Excelnya, silakan di email, enggak apa-apa. Tapi harus paham ya, harus paham. Terima kasih, mohon maaf tadi mungkin agak lama video saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.